Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia pasang foto kamu di bawah bantal. Katanya biar mimpiin kamu setiap malam. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Setiap malam, ketika langit telah diselimuti kegelapan yang pekat dan seluruh dunia terasa sunyi, dia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap foto yang sudah mulai usang di ujung jarinya. Foto itu bukan sekadar gambar di atas kertas, melainkan sebuah jendela kecil yang membawanya kembali ke masa lalu, ke saat-saat di mana kebahagiaan begitu nyata dan cinta terasa abadi. Dengan hati-hati, dia mengusap permukaan foto itu, menghilangkan debu halus yang menempel, seolah-olah dengan setiap sentuhan lembutnya, dia bisa menghidupkan kembali kenangan yang mulai memudar. Setiap guratan wajahmu dalam foto itu begitu familiar baginya, seperti melodi indah yang selalu ia ingat tanpa harus dipaksa untuk menghafalnya. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak, dan dia bisa kembali ke masa di mana kamu masih ada di sisinya, tersenyum dengan tatapan yang begitu hangat, berbicara dengan suara yang selalu berhasil menenangkan hatinya. Saat dia duduk di sana, dikelilingi oleh keheningan malam yang begitu pekat, hingga suara jarum jam berdetak pun terdengar seperti gema di dalam hatinya. Dia membiarkan pikirannya tenggelam dalam pusaran kenangan yang terus berputar tanpa henti. Dia bisa merasakan sentuhan lembut tanganmu saat dulu kamu dengan penuh kasih membelai pipinya. Bisa mengingat bagaimana setiap tatapanmu mengandung sejuta makna yang hanya bisa dipahami oleh kalian berdua. Betapa dia merindukan setiap detail tentangmu, setiap kebiasaan kecil yang mungkin bagi orang lain tak berarti, tetapi baginya adalah segalanya. Dia merindukan cara kamu tertawa, cara kamu memandangnya dengan penuh kasih sayang, dan bahkan cara kamu diam-diam mengeluh tentang hal-hal kecil yang mengganggumu. Semua itu adalah bagian dari dirimu yang dia rindukan, bagian yang membuatnya merasa utuh. Ketika akhirnya dia menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara masuk memenuhi paru-parunya yang terasa berat, seolah membawa seluruh kesedihan yang selama ini ia simpan dalam diam, dia merasakan betapa sunyinya hidup tanpa kehadiranmu. Tidak ada lagi suara tawa yang memenuhi ruang. Tidak ada lagi sentuhan lembut yang bisa menenangkannya ketika dunia terasa terlalu berat untuk dihadapi. Hanya ada dirinya dan bayangan kenangan yang terus menghantuinya, seakan menolak untuk benar-benar pergi. Sejak kepergianmu, setiap sudut ruangan ini terasa berbeda, seakan kehilangan nyawanya sendiri. Bahkan udara di sekitarnya terasa lebih dingin, meskipun musim tidak pernah berubah. Dia seringkali berpikir, bagaimana mungkin seseorang yang dulu begitu dekat, begitu nyata, kini hanya tersisa dalam ingatan? Bagaimana mungkin cinta yang begitu besar bisa berubah menjadi rindu yang tak berujung, menjadi luka yang tak pernah benar-benar bisa sembuh? Sebelum akhirnya menutup mata dan menyerahkan dirinya pada mimpi yang selalu ia nanti-nantikan, dia dengan penuh perasaan memasang fotomu di bawah bantalnya, seperti sebuah ritual sakral yang tak boleh terlewatkan. Ini bukan sekadar kebiasaan yang dilakukan tanpa makna, melainkan sebuah upaya untuk tetap merasa dekat denganmu, meskipun jarak dan waktu telah memisahkan kalian. Setiap kali dia melakukan ini, hatinya berharap bisa memimpikanmu lagi, seolah-olah mimpi adalah satu-satunya tempat di mana kenangan kalian masih hidup, bernapas, dan terasa nyata. Dalam mimpi, tak ada jarak yang memisahkan, tak ada waktu yang merenggut kebersamaan, tak ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Hanya ada kamu, dia, dan cinta yang dulu pernah kalian miliki. Mimpi itu adalah pelariannya dari kenyataan yang kadang terasa terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Namun, meskipun mimpi selalu menawarkan ketenangan sementara, ada sesuatu yang menggantung di antara kalian, sesuatu yang belum selesai. Seperti benang tipis yang tak bisa diputuskan begitu saja. Dia sering bertanya-tanya, apakah ini adalah tanda
bahwa takdir suatu hari nanti akan membawamu kembali ke pelukannya? Atau apakah ini adalah saatnya untuk benar-benar merelakanmu pergi? Tetapi setiap kali pertanyaan itu muncul, hatinya tak bisa berbohong. Dia masih menginginkanmu, masih merindukan kehangatan senyumanmu, suaramu yang lembut, dan segala hal kecil yang pernah membuatnya merasa utuh. Dia masih menyimpan setiap kenangan tentangmu seperti harta karun yang tak ternilai. Mengingat setiap detik kebersamaan yang pernah kalian bagi. Dia masih bisa merasakan getar tawamu, aroma parfum yang selalu kamu kenakan, dan cara matamu berbinar saat memandangnya. Semua itu terukir begitu dalam di hatinya, seolah-olah waktu tak pernah benar-benar bisa menghapusnya. Terkadang, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah bentuk cinta atau sekadar keterikatan pada masa lalu yang tak bisa dia lepaskan? Tapi setiap kali dia mencoba untuk melupakan, setiap kali dia mencoba untuk melangkah maju, bayanganmu selalu muncul, mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin itu adalah cinta yang belum menemukan jalan pulangnya, atau mungkin itu adalah rasa rindu yang tak pernah benar-benar bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apapun itu, dia tahu bahwa mimpinya tentangmu adalah satu-satunya cara baginya untuk tetap merasa bahwa kalian masih terhubung, meski hanya dalam dunia yang tak nyata. Dan ketika fajar menyingsing, dia akan bangun dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan kenyataan yang pahit. Tapi malam berikutnya, dia akan kembali melakukan ritual yang sama. Karena dalam kegelapan malam, dia menemukan sedikit kedamaian, sedikit kehangatan, dan sedikit dirimu yang masih tersisa di hatinya. Dia sering membayangkan bagaimana hidupnya akan berjalan jika kamu masih ada di sisinya, jika takdir tidak memisahkan kalian dengan cara yang begitu kejam. Tetapi dia juga tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan terkadang kita harus belajar untuk menerima kenyataan meskipun itu menyakitkan. Namun meskipun dia mencoba untuk menerima kenyataan, hatinya masih belum bisa sepenuhnya melepaskanmu. Dia masih berharap bahwa suatu hari nanti, mungkin dalam bentuk yang tak terduga, kamu akan kembali ke hidupnya. Sampai saat itu tiba, dia akan terus memimpikanmu. Karena dalam mimpilah dia merasa masih bisa mencintaimu tanpa batas, tanpa rasa takut, dan tanpa penyesalan. Dan meskipun dia tahu bahwa suatu hari nanti dia mungkin harus benar-benar merelakanmu pergi, untuk saat ini dia memilih untuk tetap memeluk kenangan tentangmu. Karena dalam kenangan itu, dia menemukan sedikit kedamaian, sedikit kehangatan, dan sedikit dirimu yang masih tersisa di hatinya. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup baginya. Dia tahu bahwa hidup adalah tentang menerima dan melepaskan. Tetapi dia juga tahu bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Cinta itu tetap hidup, meskipun dalam bentuk yang berbeda, meskipun dalam bentuk kenangan dan mimpi. Dan selama dia masih bisa memimpikanmu, dia tahu bahwa cinta itu masih ada, masih hidup, dan masih berarti baginya. Untuk ciri-cirinya, dia adalah seseorang yang memiliki tatapan mata yang dalam, seolah menyimpan banyak cerita yang belum selesai. Ada sesuatu di matanya yang terasa akrab, sesuatu yang bisa membuatmu merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti melihat bayangan dari masa lalu yang belum benar-benar pudar. Tatapan itu bisa penuh harapan di satu waktu, tetapi di waktu lain dipenuhi dengan keraguan dan kerinduan yang tak terucapkan. Saat kamu mengingatnya, ada perasaan aneh yang muncul, seolah dia memang ditakdirkan untuk selalu ada di sudut kecil dalam ingatanmu. Wajahnya memiliki ekspresi yang seringkali sulit ditebak, seolah ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan, tetapi tertahan di dalam hati. Dia bisa saja tersenyum dengan hangat, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, ada luka tersembunyi di baliknya. Sebuah kesedihan yang mungkin tidak semua orang bisa lihat, tetapi kamu bisa merasakannya. Caranya berbicara pun memiliki nada yang khas, terkadang terdengar penuh keyakinan, tetapi di saat lain seperti seseorang yang sedang mencari jawaban atas sesuatu yang belum ia mengerti. Dia memiliki cara berjalan yang mencerminkan kepribadiannya, kadang penuh percaya diri,
tetapi di saat-saat tertentu tampak seperti seseorang yang sedang membawa beban berat di pundaknya. Mungkin dia bukan tipe yang banyak bicara tentang apa yang dia rasakan, tetapi gerak-geriknya seringkali menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hatinya. Dia seseorang yang sulit melupakan masa lalu, bukan karena dia tidak ingin bergerak maju, tetapi karena kenangan selalu memiliki cara untuk menariknya kembali ke masa-masa yang pernah membuatnya merasa paling hidup. Secara karakter, dia memiliki hati yang lembut, penuh perasaan, dan begitu peduli terhadap orang-orang yang pernah singgah di hidupnya. Namun justru karena itu, dia seringkali terjebak dalam nostalgia, dalam bayangan tentang apa yang pernah ada dan apa yang seharusnya bisa terjadi. Ada banyak hal yang mungkin ingin dia lepaskan, tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuatnya tidak bisa benar-benar pergi. Seolah-olah, meskipun dunia terus berjalan, ada satu bagian dari dirinya yang masih tinggal di tempat yang sama. Tempat di mana kenangan tentangmu masih terasa nyata. Tempat di mana hatinya masih berharap meskipun logikanya berkata lain. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.